Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Septian dari kelas EL4607 dengan NIM 11022231106. Jadi saya akan mempresentasikan materi bab pertama, yaitu muatan, gaya, dan medan listrik. Muatan listrik adalah karakter intrinsik yang fundamental yang membentuk sebuah objek atau materi. Satuannya itu adalah kolom, dan muatan elementernya 1,60 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan hanya berpindah dari satu materi ke materi lain, dan jumlah muatan listrik neto adalah 0. Muatan listrik pada atom. Atom terdiri dari proton atau positif, nukleus atau netral, dan dikelilingi elektron atau muatan negatif. Atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Secara elektrik, atom itu netral. Ketika atom melepas elektron, atom menjadi bermuatan positif. Ketika atom menerima elektron, atom menjadi bermuatan negatif. Prosesnya disebut ionisasi, dan ionisasi bisa terjadi dua arah atau berkebalikan. Berikut adalah eh, isolator dan konduktor. Konduktor adalah material di mana muatan dapat bergerak bebas, sedangkan isolator material di mana muatan tidak dapat bergerak bebas. Contoh dari konduktor adalah seperti panci, dan contoh dari isolator seperti kayu atau kain. Elektrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik terjadi karena ada dua muatan atau lebih yang berdekatan. Dua objek yang mempunyai muatan sejenis akan mengalami gaya tolak dan sebaliknya. Hukum rumus dari mencari gaya kolom adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana K-nya itu adalah 8,99 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu besar muatan, dan R-nya itu adalah jarak dua muatan. Jadi itu adalah contoh muatan dalam sistem, di mana ada Q1, Q2, dan Q3. Q1-nya positif, Q2-nya positif, dan Q3-nya negatif. Otomatis Q1 menjauh dari Q2 karena muatannya sejenis, dan Q1 mendekat ke Q3 karena muatannya berbeda jenis. Berikut adalah hukum kolom. Hukum kolom untuk mencari besar gaya pada muatan Q1 karena Q2 adalah F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi besar R21 kuadrat. Hukum kolom dalam bentuk vektornya F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat dan dikali R12 topik. Berikut adalah contoh soal. Tiga buah muatan masing-masing Q1-nya itu adalah min 1 mikrokolom terletak di titik A 1,1, Q2-nya plus 1 mikrokolom terletak di 0,0, dan Q1-nya plus 1 mikrokolom terletak di 2,0. Tentukan gaya yang dialami Q1 karena keberadaan Q2 dan Q3. Di mana 1 mikrokolom adalah 10 pangkat min 3. Di sini F totalnya sama dengan F12 ditambah F13. Pertama-tama kita cari dulu F12-nya dengan rumus K dikali Q1 kali Q2 dibagi R12 kuadrat dikali R12 topi. Untuk mencari R12 itu adalah R2 dikurang R1. Karena R2-nya adalah terletak di 0,0, jadi di sini 0, dan R1-nya terletak di 1,1. Otomatis di sini I plus J. Sehingga dijumlahkan menjadi min I min J. Besar dari R12 adalah akar dari min 1 ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Dan selanjutnya mencari besar dari R12, di mana R12 besar dari R12 sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dengan menentukan hasil akar 2. Sehingga R12 topinya adalah min I min J per akar 2. Sehingga kita masukkan ke rumus F12-nya ini, itu K-nya 8,99 kali 10 pangkat 9, dan dikali Q1 kali Q2. Q1 Q2-nya adalah 10 pangkat min 3. Dibagi 2, dan dikali min I min J per akar 2.
dengan mendapatkan hasil min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2 I min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2 J. Satuannya adalah Newton. Selanjutnya mencari R13, rumusnya sama. Pertama kita cari R13-nya dengan rumus R3 kurang R1. Karena R3-nya terletak di 2,0, jadi sini ada 2I kurang R1. R1-nya terletak di 1,1 sama, yaitu I plus J. Sehingga mendapatkan hasil I min J. Untuk besar R13 adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dapat hasil akar 2. Sehingga R13 topinya adalah I min J per akar 2. Dan kita bisa masukkan ke rumusnya, yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 dan dikali R13 topinya, yaitu I min J per akar 2. Mendapatkan hasil 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2I min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2 J. Sehingga bisa kita masukkan F totalnya, F total sama dengan F12 ditambah F13. Dimana tadi F12-nya adalah min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2I min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2J dan ditambah F13. F13-nya 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2I min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2J. Min 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2I dan 4,5 kali 10 pangkat 3 per akar 2I-nya saling menghabiskan sehingga mendapatkan hasil min 9 kali 10 pangkat 3 per akar 2J. Selanjutnya ada medan listrik. Gaya medan listrik muatan positif negatif. Untuk garis medan listrik positif dia keluar, sedangkan garis medan listrik negatif dia masuk ke muatannya. Untuk garis medan listrik dari dua jenis muatan yang sama, dia saling tolak menolak. Dan garis medan listrik dari muatan yang berbeda, dia dari positif menuju ke negatif. Dengan rumus E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Saya akan mempresentasikan materi bab 2 atau medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Dipol adalah sistem dua buah muatan yang besar sama tapi berbeda jenis dan terpisah oleh jarak tertentu. Pada medan listrik yang homogen, gaya listrik setoran 0. Tapi ada torsi yang menggerakkan dipol ke arah medan listrik. Rumus dari dipol adalah I dikali D atau muatan dikali jarak. Dan rumus untuk torsi P dikali P atau P kali P kali sin theta. Dan ada energi potensial dengan rumus min P kali P dikali cos theta. Kita ada contoh soal, dua buah muatan dengan P1-nya 2, keduanya 2, dipisahkan dengan jarak 4 mikrometer. Berapakah besar momen dipol yang dihadapkan? Dan gambarkan sketsa sistemnya dan arah momen dipolnya. Rumus dari dipol adalah I kali D dengan mendapatkan hasil 8 kali 10 pangkat min 18. Ada contoh soal lagi, momen dipol 0,50 Newton meter ditempatkan pada medan listrik yang besarnya 4 kali 10 pangkat 4. Ditanya dipol searah dengan medan listrik dan arah dipol membuat sudut sebesar 30 derajat dengan arah medan listrik. Pertama kita cari momen dipol dulu, 0,50 Newton meter. Setelah itu E-nya diganti 1,6 kali 10 pangkat min 19, mendapatkan hasil E ukuran 4 kali 10 pangkat 4. Untuk yang A dipol searah dengan medan listrik sin 0, mendapatkan hasil 0. Sedangkan untuk yang B, arah dipol membuat sudut sebesar 30 derajat
merupakan hasil 1,6 kali 10⁻⁴. Kita ada beberapa energi potensial yang dihasilkan jika dipol tegak lurus dengan medan listrik dan membuat sudut 30 derajat dengan medan listrik. Untuk yang tegak lurus dengan medan listrik mendapatkan hasil 0, sedangkan membuat sudut 30 derajat mendapatkan hasil min 2,77 kali 10⁻⁴ dengan rumus energi potensial sama dengan min P kali E. Selanjutnya ada hubungan medan listrik dan gaya. Jika diketahui pada suatu muatan titik tertentu terdapat medan listrik atau E, gaya atau F dari muatan atau Q pada titik tersebut, hingga S dengan Q per P. Untuk muatan positif, gaya dengan medan listrik searah, sedangkan muatan negatif, gaya dengan medan listrik saling menjauh. Nah, berikut ada rapat muatan. Rapat muatan panjang dengan rumus Q per L, satuannya panjang. Rapat muatan luas dengan rumus Q per A, muatan persatuan luas. Dan rapat muatan volume dengan rumus Q per V, muatan persatuannya volume. Berikut ada medan listrik akibat muatan kontinu. Misal sebuah muatan kontinu Q terletak pada koordinat dengan vektor posisi R dan Q, tersusun atas banyak elemen kecil muatan dq dengan volume dV. Muatan total sama dengan sigma dq. Dan volume total muatan sigma dV. Elemen kecil medan listrik tipe adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali dq per besar dari Rp dikurang R pangkat 2 dikali Rp kurang R per besar dari Rp kurang R. Medan listrik total di P adalah 1/4 pi epsilon 0 integral dq per besar dari Rp dikurang R kuadrat dikuadratkan dan dikali Rp kurang R per besar dari MP kurangnya. Ada muatan kontinu garis lurus. Besar medan listrik akibat dq adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali dq per R kuadrat, di mana R kuadratnya adalah X kuadrat ditambah A kuadrat. Besar komponen elemen kecil A sumbu Y adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda dx per R kuadrat dikali cos theta. Besar komponen medan listrik arah sumbu Y adalah lambda per 2 pi epsilon 0 kali A dikali L per akar dari R kuadrat tambah 4A kuadrat. Vektor medan listrik total adalah lambda per 2 pi epsilon 0 kali A dikali L per akar dari L kuadrat tambah 4A kuadrat. Jika L tak hingga mendapatkan rumus lambda per 2 pi epsilon 0 kali A. Kita ada muatan kontinu cincin. Misal ada sebuah muatan kontinu berbentuk cincin lingkaran dengan jari-jari R serta memiliki rapat muatan persatuan panjang sama dengan lambda. Kita ingin mengetahui medan listrik di titik P yang terletak sejauh A dari pusat lingkaran cincin. Elemen kecil muatan dq-nya adalah Q per L dl atau lambda per dl atau lambda dikali dl, di mana Q-nya adalah muatan total kawat, L-nya adalah keliling kawat, dan dl elemen kecil keliling cincin. Besar komponen elemen kecil medan listrik dalam arah sumbu X adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda dl per R kuadrat tambah A kuadrat dikali cos theta. Besar komponen medan listrik arah sumbu X adalah 1/2 pi 2 epsilon 0 dikali lambda kali A kali R dibagi R kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2. Vektor medan listrik di total di titik P adalah 1/2 epsilon 0 dikali lambda kali A per R per R kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2. Muatan kontinu plat tipis. Muatan berikutnya adalah muatan kontinu plat tipis. Misal suatu plat tipis bujur sangkar berisi L memiliki muatan luas sama dengan sigma. Kemudian kita ingin mengetahui medan listrik pada jarak Z di atas plat. Anggap Z kurang dari L.
muatan pita tipis adalah deki. Dimana sigma sama dengan deki per dA sama dengan deki per L dy. Dimana deki sama dengan sigma L dy. Muatan perpanjang adalah lambda per deki. Lambda sama dengan deki per L sama dengan sigma dy. Elemen kecil medan listrik di P adalah sigma per 2 pi epsilon 0 dikali dy per akar dari z kuadrat tambah y kuadrat. Akar z kuadrat tambah y kuadrat adalah jarak pusat pita terhadap pita tipis terhadap titik P. Komponen medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Y saling meniadakan. Komponen elemen kecil medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Z adalah sigma per 2 pi epsilon 0 dikali dy per akar dari z kuadrat plus y kuadrat dikali z per akar dari z kuadrat plus y kuadrat. Besar medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Z adalah sigma Z per 2 pi epsilon 0 dikali 1 per Z tanpa min 1 dikali Y per Z. Jika Z kurang netral, maka plat tipis memiliki luas tak terhingga. Sehingga besar komponen medan listrik di titik P dalam arah sumbu Z adalah sigma per 2 epsilon 0. Vektor medan listrik total di P akibat plat tipis yang sangat luas adalah sigma per 2 epsilon 0 dikali K. Catatan, kasus plat sangat luas ini akan jauh lebih mudah jika ditinjau menggunakan hukum Gauss. Saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu flux listrik dan hukum Gauss. Flux listrik adalah medan listrik yang menembus suatu permukaan area. Rumus dari flux listrik adalah medan listrik dikali luas penampang. Atau flux listrik sama dengan medan listrik dikali luas penampang dikali cos theta. Hukum Gauss. Flux listrik sama dengan Q per epsilon 0 atau besar muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Hukum Gauss berlaku untuk semua permukaan dan semua distribusi muatan. Flux permukaan sembarang. Flux sama dengan medan listrik dikali luas penampang. Medan listrik di permukaan konduktor, flux sama dengan Q per epsilon 0 dan sigma sama dengan Q per A. Medan listrik sama dengan sigma per epsilon 0, di mana EA sama dengan sigma A dibagi epsilon 0. Hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Untuk konduktor, muatannya bergerak bebas. Jika diberi muatan tambahan, menghasilkan medan listrik dan arus internal. Medan listrik di dalam konduktor menjadi 0. Muatan tambahan dari luar tersebar di permukaan konduktor. Sedangkan untuk isolator, muatan tidak bergerak bebas di dalam isolator. Muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator. Selanjutnya, hukum Gauss bola konduktor muatan positif. Besar medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Besar medan listrik di luar bola sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Hukum Gauss bola isolator muatan positif. Medan listrik di dalam bola pada jarak R kecil dan R gede adalah jari-jari bola. Medan listrik sama dengan R per 4 pi R pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Medan listrik di luar bola pada jarak R dan R adalah jari-jari bola, R gede adalah jari-jari bola. Medan listriknya sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Bola isolator berangka muatan positif. Besar medan listrik di dalam bola pada jarak R adalah R pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 dikali Q per 4 pi R pangkat 2 epsilon 0. Bola bermuatan negatif, medan listriknya adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikali R pangkat 2. Dua bola bermuatan yang berbeda, medan listrik di R lebih dari A
adalah Q per 4 Pi epsilon 0 dikali R pangkat 2. Hukum Gauss pada beberapa bidang. Hukum Gauss menembus bidang datar, sigma sama dengan Q per A, dan fluxnya sama dengan Q per epsilon 0. Medan listriknya sigma per 2 epsilon 0. Untuk hukum Gauss kawat panjang pada silinder tidak tertutup, fluxnya Q per epsilon 0, lambdanya sama dengan Q per L, dan medan listrik sama dengan lambda per 2 pi R epsilon 0. Hukum Gauss pada silinder untuk muatan positif sama dengan Q per epsilon 0, sedangkan untuk muatan negatif min Q per epsilon 0. Silinder konduktor di luar silinder, medan listriknya sama dengan Q per 2 pi R L epsilon 0. Sedangkan di dalam silinder, medan listrik sama dengan 0. Untuk silinder isolator, medan listrik untuk R lebih kecil dari R gede atau R besar, medan listriknya sama dengan R kali Q per 2 pi LR pangkat 2 epsilon 0. Sedangkan medan listrik untuk R lebih besar dari R besar, medan listriknya sama dengan Q per 2 pi R L epsilon 0. Silinder berongga konduktor. Jari-jari dalam silinder atau A, jari-jari luar adalah B, muatan adalah Q, panjang silinder adalah L. Jika R lebih besar dari B, medan listriknya sama dengan Q per 2 pi R L epsilon 0. Jika A kurang dari R dan R kurang dari B, medan listriknya sama dengan R pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikali Q dibagi 2 pi RL dikali B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 kali epsilon 0. Jika R lebih kecil dari A, medan listrik sama dengan 0. Silinder dengan muatan berbeda. Silinder pejal isolator jari-jari A, panjangnya C, bermuatan 3 Q, jari-jari B, jari-jari luar D, panjangnya C, dan bermuatan min Q. Jika medan listrik R-nya lebih kecil dari A, medan listriknya adalah R dikali Q per 2 pi A pangkat 2 dikali C dikali epsilon 0. Jika medan listriknya A lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari B, medan listriknya adalah 3 Q dibagi 2 pi R C dikali epsilon 0. Jika R-nya lebih besar dari D, medan listriknya adalah 2 Q dibagi 2 pi R C epsilon 0. Bab selanjutnya minggu keempat adalah potensial listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik yang ada pada konduktor. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik. Arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lain karena adanya perbedaan elektron. Jika tidak ada perbedaan potensial atau tegangan, maka tidak ada arus listrik. Arus mengalir karena adanya perbedaan potensial atau tegangan. Arus dan potensial. Arah arus listrik dari tegangan tinggi ke rendah. Elektron mengalir dari tegangan rendah ke tinggi. Semakin besar tegangan listrik, semakin besar arus yang mengalir. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Elektron volt adalah perubahan energi potensial dari sebuah muatan partikel saat bergerak dari titik A ke B yang mempunyai beda potensial 1 volt. 1 elektronvolt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. 1 volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Energi potensial listrik dan beda potensial. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan dengan jarak D adalah F kali D atau Q dikali ED. Perubahan energi potensial listrik sama dengan negatif usaha yang dilakukan gaya listrik. Medan listrik sama dengan gaya persatuan muatan. Potensial listrik sama dengan energi potensial listrik per satuan muatan. Beda potensial sama dengan negatif usaha per muatan. Hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif Q dari titik A ke B sama dengan negatif perubahan energi potensial. Bidang ekuipotensial, di mana V sama dengan K kali Q per R, di mana R-nya tak hingga dan V-nya 0. Potensial oleh distribusi muatan kontinu. Untuk benda dengan rapat muatan volume,
Rumusnya adalah K integral rho dV per R. Untuk benda ya, dengan rapat muatan luas, K integral sigma dA per R. Untuk benda dengan rapat muatan panjang, K integral lambda dL per R. Potensial pada cincin bermuatan positif, V sama dengan K lambda dibagi X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dipangkatkan setengah dikali 2px. Potensial pada kawat lurus bermuatan positif adalah K lambda L dibagi akar dari X pangkat 2 tambah A pangkat 2. Berikut ada contoh soalnya, itu 3 buah muatan masing-masing Q1 dengan 2 kolom di 2,-3,1, Q2-nya 4 kolom di 4,2,1, dan Q3-nya min 2 kolom di min 2,2,3. Tentukan besar potensial di titik 5,5,5. Pertama, R01 di 5,5,5 dikurang 2,-3 dikurang 1. Sehingga mendapatkan hasil 3,8,4. Dan besar dari R01 adalah akar dari 3 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Dengan akar dari 89. Untuk R02, rumusnya sama, 5,5,5 dikurang 4,2,1 sama dengan 1,3,4. Dan besar dari R02 adalah akar dari 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 26. Untuk R03 5,5,5 dikurang min 2,2,3 hingga mendapatkan hasil 7,3,2. Dan besar dari R03 adalah akar dari 7 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar dari 62. Sehingga besar potensialnya dapat dicari dengan rumus K dikali Q1 dibagi R01 ditambah K kali Q2 dibagi R2 ditambah K kali Q3 dibagi R3 dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Mendapatkan hasil 6 kali 6,68217 kali 10 pangkat 9. Bab selanjutnya pada minggu kelima adalah kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor terdiri dari 2 buah konduktor dengan muatan yang berbeda. Fungsi kapasitor untuk menunjukkan muatan. Jika kapasitor diberi tegangan yang lebih dari spesifikasi kapasitor, maka kapasitor bisa meledak. Selanjutnya kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan. Satuan kapasitansi adalah Farad. Untuk mencari kapasitansi adalah muatan dibagi beda potensial. Selanjutnya ada energi elektrostatik. Rumus untuk mencari energi elektrostatik adalah setengah dikali Q dikali V atau setengah dikali C dikali V pangkat 2 atau setengah dikali Q pangkat 2 dibagi C. Jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor kelas sejajar. Untuk mencari medan listrik dengan rumus Q dibagi epsilon 0 dikali A. Untuk mencari beda potensial, sigma dibagi epsilon 0 dikali D. Untuk mencari besar kapasitansi, epsilon 0 dikali A dibagi D. Di mana V sama dengan E dikali D. Selanjutnya, kapasitor silinder. Untuk mencari beda potensial dengan rumus Q dibagi 2pi epsilon L dikali ln B per A. Untuk mencari besar kapasitansi adalah 2pi epsilon 0 dikali L dibagi ln B per A. Selanjutnya, kapasitor bola. Untuk mencari beda potensial adalah Q dibagi 4pi epsilon 0 dikali B min A per AB. Besar kapasitansi adalah 4pi epsilon 0 dikali A dikali B dibagi B min A. Selanjutnya, material dielektrik. Material dielektrik adalah material yang bersifat isolator. Ketika pada ruang di antara dua konduktor diselipkan bahan dielektrik, maka kapasitansi akan naik. Konsep dielektrik pada kapasitansi. Medan listrik setelah disisipi dielektrik adalah medan listrik awal dibagi K. Untuk beda potensial adalah beda potensial awal dibagi K dan kapasitansi adalah K dikali kapasitansi awal.
kapasitansi dari kapasitor keping sejajar. Rumus untuk mencari kapasitansinya adalah epsilon A dibagi D, di mana epsilon sama dengan K dikali epsilon 0. Contohnya adalah kapasitor pada keyboard. Jarak pemisah antara keping kapasitor berubah ketika ditekan sama dengan informasi elektronik. Kapasitor prasejajar. Untuk mencari kapasitansinya adalah epsilon A dibagi D. Untuk mencari medan listrik, Q dibagi epsilon A. Dan untuk mencari beda potensial, Q dibagi C atau tegangan awal dibagi K, di mana tegangan awal sama dengan Q dibagi kapasitansi awal. Selanjutnya ada kombinasi kapasitor. Untuk menghitung kapasitor seri, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan seterusnya. Untuk paralel, C totalnya adalah C1 tambah C2 dan seterusnya. Dan berikut ada contoh simbol kapasitor. Yang pertama ada simbol kapasitornya, ada variabel kapasitor, dan ada polarizat kapasitor. Berikut ada contoh rangkaian paralel, ada C1, C2, dan C3. Untuk menghitung muatan total adalah muatan 1 ditambah muatan 2 ditambah muatan 3. Untuk menghitung kapasitor total adalah C1 tambah C2 tambah C3. Untuk tegangan total sama dengan tegangan pertama, sama dengan tegangan kedua, dan sama dengan tegangan ketiga. Untuk rangkaian seri, muatannya yang sama. Dan untuk menghitung kapasitor, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Dan untuk menghitung tegangan, tegangan total sama dengan tegangan awal atau tegangan pertama tambah tegangan kedua dan ditambah tegangan ketiga. Terus ada contoh soal, itu hitunglah kapasitansi total pada rangkaian listrik berikut dan beda potensial pada masing-masing kapasitor. Di sini ada rangkaiannya, tegangannya ada 20 volt, kapasitansi 1 adalah 2 mikrofarad dan kapasitansi 2 adalah 3 mikrofarad. Sehingga 1 per kapasitansi total sama dengan 1 per 2 mikrofarad ditambah 1 per 3 mikrofarad sama dengan 5 per 6. Diingat ini 1 per kapasitansi total sama dengan 5 per 6, sehingga kapasitansi total sama dengan 6 per 5 mikrofarad. Selanjutnya mencari muatan dengan rumus C total dikali tegangan. C totalnya adalah 6 per 5 dikali tegangannya adalah 20 volt. Sehingga muatannya adalah 24 volt volume. Dan beda potensial pada kapasitansi 1 dapat dicari dengan rumus Q per kapasitansi 1 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12 volt. Dan beda potensial pada kapasitansi kedua dengan rumus Q per kapasitansi 2 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 volt. Selanjutnya, bab ke-6 atau bab pada minggu ke-6 adalah arus listrik dan rangkaian arus arah. Arus dan gerak muatan. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak per satuan waktu. Atau bisa dicari arus sama dengan muatan dibagi waktu. 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Alat untuk mengukur arus adalah ampermeter. Energi dalam listrik. Alat yang menyalurkan energi listrik sama dengan sumber gaya gerak listrik atau GGL. Sumber GGL mengubah energi kimia atau mekanik menjadi listrik. Contohnya adalah baterai. Resistansi, hukum Ohm, dan daya. Daya listrik atau P adalah laju hantaran energi listrik pada rangkaian. Satuannya adalah watt. Untuk mencari daya listrik, rumusnya adalah I pangkat 2 kali R atau V dikali I. 1 ohm sama dengan 1 volt per ampere. Hukum Ohm, untuk mencari resistansi, hukumnya adalah tegangan dibagi arus. Tumbukan muatan dan atom dari suatu bahan menghasilkan Joule heating. Resistivitas dan konduktivitas. Resistansi rumusnya adalah resistivitas dikali panjang dibagi luas berapa. Untuk
Konduktivitas rumusnya adalah 1 dibagi resistivitas. Berikut ada resistivitas pada 20 derajat Celcius dari beberapa material. Untuk material perak, resistivitasnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 8, untuk tembaga 1,7 kali 10 pangkat minus 8, untuk aluminium 2,8 kali 10 pangkat minus 8, besi 10 kali 10 pangkat minus 8, dan silikon 640. Material dan resistensi. Berdasarkan kemampuan mengalir arus, material diklasifikasi menjadi 4, yaitu metal, semikonduktor, isolator, dan superkonduktor. Berdasarkan resistensinya, material diklasifikasikan menjadi material ohmik dan non-ohmik. Berikut ada kombinasi resistor. Untuk rangkaian paralel, di sini terdapat R1, R2, dan R3. Untuk mencari R totalnya adalah 1 per total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Untuk current seri, di sini ada R1, R2, dan R3. Dan untuk mencari R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan ingat, potensial bernilai sama untuk yang paralel dan besar arus sama jika rangkaiannya adalah seri. Selanjutnya, hukum Kirchhoff. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya sama dengan 0. Atau hukum Kirchhoff adalah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Berikut ada contoh dari rangkaiannya. Di sini ada arus masuk, ada I1, I2, dan I3, dan ada arus keluar. Arus totalnya adalah I1 tambah I2 tambah I3. Atau sigma Q-nya sama dengan sigma I dikali hambatan. Berikut ada contoh soal, disuruh mencari resistansi ekuivalen, arus total, arus pada masing-masing resistor, dan daya yang disipasi oleh masing-masing kapasitor. Di sini ada rangkaiannya dengan tegangan 12 volt, dengan resistor 1 adalah 4 ohm, resistor 2 adalah 6 ohm, dirangkai secara paralel. Pertama, resistansi ekuivalen. Dapat diingat, eh, FAB sama dengan volt pertama pada titik ini dan volt kedua pada titik ini, sama dengan 12 volt. 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 6, sama dengan 1 per R ekuivalen sama dengan 5 per 12, sehingga R ekuivalen sama dengan 12 per 5, sama dengan 2,4 ohm. Untuk yang B, arus totalnya dengan rumus V total per R ekuivalen sama dengan 12 per 2,4 sama dengan 5 ampere. Untuk yang C, arus pada masing-masing resistor. Untuk resistor pertama, arusnya dengan rumus V1 per R1 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 ampere. Untuk resistor kedua, arusnya dengan rumus V2 per R2 sama dengan 12 per 6, sehingga arus pada resistor 2 adalah 2 ampere. Yang D, daya yang disipasi oleh masing-masing kapasitor. Rumus dari daya adalah V dikali I, sehingga daya atau P1 sama dengan V1 dikali I1 sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36 watt. Sedangkan pada kapasitor pada resistor 2, dayanya adalah I2 dikali I2 sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24 watt.